memberikan penilaian sehingga saya berkesempatan untuk mempresentasikan esai yang telah saya buat. Perkenalkan, saya Teguh Setiadi dari Kabupaten Batang. Kemarin saya membuat esai dengan judul Media Sosial sebagai Sarana Kolaborasi Kepala Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Next, monggo. Pertama-tama kita harus menyepakati dulu bahwa korupsi itu merupakan salah satu kejahatan luar biasa karena ini memiliki efek kerusakan yang luar biasa dan juga dilakukan oleh aktor-aktor intelektual yang sudah sampai dengan tataran penegak hukum bahkan sampai ke tingkatan birokrasi begitu. Mohon maaf slide-nya tidak. Mohon maaf Ibu, slide-nya bisa dilanjutkan. Saya coba paparkan meskipun ada kendala teknis, mohon maaf. Jadi intinya dari esai yang saya buat ini, konsepnya adalah gagasannya bahwa untuk menangani korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa ini perlu adanya kerjasama lintas sektor, baik itu dari pemerintah, instansi hukum maupun peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat dan pemerintah ini saat ini disupport oleh adanya kemajuan teknologi. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah masih mendengar suara kami? Masih Pak, silakan dilanjutkan. Iya. Kami lanjutkan bahwasanya dengan kehadiran teknologi ini, utamanya ketika media sosial muncul, dapat digunakan oleh baik itu pemangku kebijakan maupun masyarakat luas untuk sama-sama mengawasi program yang ada. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah kami, Bapak Wihaji, Bapak Bupati Kabupaten Batang yang sudah aktif di media sosial sehingga beberapa kali masyarakat dapat merespon secara langsung terhadap apa saja kebijakan yang ada di kabupaten, menyampaikan apabila ada penyalahgunaan, penyelewengan, bahkan indikasi adanya tindak pidana korupsi. Artinya ada hubungan vertikal antara masyarakat dengan kepala daerah. Itulah yang kemudian saya tuliskan dalam esai, bahwa peran serta masyarakat ini jika tidak disambut dengan kehadiran oleh pejabat publik, maka akan hanya sebatas riak saja begitu, kurang ada tindak lanjutnya. Ketika itu sudah sampai daerah, maka akan ada tindak lanjut yang lebih baik lagi. Sebagai informasi, kebetulan saya juga ada di pemerintah daerah, di dinas sosial, sebagai admin media sosial juga, sehingga dari pengalaman saya, dari pengalaman selama bekerja, banyak sekali keluhan masyarakat yang masuk, terutama kaitannya dengan program Bansos. Nah, ada beberapa masyarakat ini yang memilih untuk langsung melaporkan ke kepala daerah, bahkan sampai ke tingkat kepala daerah di provinsi. Kekayaan atau kepuasan tersendiri ketika masyarakat ini berperannya langsung kepada atas, tidak berjenjang dari bawah ke atas. Karena mereka lebih percaya jika ini disampaikan langsung ke atas, maka akan lebih cepat untuk ditangani. Itulah yang kemudian menjadikan saya untuk menuliskan artikel yang sudah saya kirimkan dan sudah dinilai oleh Bapak Ibu Dewan Juri sekalian. Sekian saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kendala teknisnya dan segala kekurangan tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat nggih Pak. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan kepada Bapak Ratno mungkin mau mengajukan pertanyaan dahulu. Terima kasih Mas Teguh Setiadi ya. Iya Bapak. Mas Teguh bekerja di mana? Mana? Dinas Sosial Bapak. Sosial Kabupaten Batang. Iya. Nah, di bagian apa Mas? Di bagian apa? Saya fungsional penyuluh sosial Pak. Oh iya, oke. Terima kasih apa yang disampaikan. Saya ingin begini, coba nanti ada penjelasan ya.
memang selama ini beberapa kepala daerah itu sudah menyajikan sebuah sistem terkait dengan bagaimana pelayanan publik yang dilakukan supaya mendapatkan satu masukan dari masyarakat. Termasuk di Batang itu ada lapor bupati ya, di Kota Semarang ada lapor Hendi ya, kemudian di tingkat nasional juga ada. Karena itu kan dulu digerakkan dari Kementerian Pan-RB sebetulnya. Kemudian dikembangkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi ya. Nah di situ kan kaitannya dengan pelayanan publik sebetulnya ya. Artinya ketika seorang kepala daerah kewajibannya melakukan pelayanan, dia butuh masukan, nah silakan dibuka keran ya, lewat media sosial. Ya. Sehingga kalau ini kemudian dikaitkan dengan tadi untuk pencegahan tindak pidana korupsi, saya nanti mohon konsep ini konkretnya seperti apa. Yang pertama, terus yang kedua, kalau kita melihat yang namanya korupsi itu kan sebetulnya kan dampak dari pelanggaran kebijakan publik ya. Ketika itu kepala daerah ya siapapun lah ya pejabat ketika dia tidak melaksanakan sesuai dengan aturan itu bisa terjadi yang namanya tindak pidana korupsi. Artinya kan hal yang berbeda ya kayak dengan pengawasan ini. Oleh karena itu saya belum begitu dong ya terkait dengan konsep yang disajikan ini. Karena kalau itu kan sudah dilakukan oleh Pak Wihaji, oleh Wali Kota Semarang, Wali Kota Pekalongan, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan beliau dalam rangka menjalankan urusannya di pemerintahan daerah. Tapi kalau hubungannya dengan bagaimana mengawasi tindak pidana korupsi, ini kan di mana nih titik korelasinya? Karena itu hal berbeda ya. Coba nanti dijelaskan ya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua kaitannya dengan konsep-konsep yang dikembangkan ya di masyarakat ini kan banyak ya media sosial yang dipakai kemudian untuk salah satunya tadi untuk mengkritisi pemerintahan. Kalau kemudian di satu daerah dilepas begitu saja tanpa ada lembaga atau institusi yang melakukan mediasi ini apa bisa kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Teguh untuk melakukan memberikan satu pengawasan terkait dengan korupsi yang ada di satu daerah. Karena itu kan sudah ada sebelumnya dari tingkat pengawasan yang lain. Monggo Mas Teguh diberikan penjelasan dulu terkait. Bapak. Silakan. Bapak mohon izin untuk memberi penjelasan mengenai pertanyaan Bapak yang tadi mengenai relasi konkretnya antara pelayanan publik melalui media sosial dengan pemberantasan korupsi. Saya coba untuk membuat contoh kasus Pak, karena saya ini kan menuliskan berdasarkan apa yang saya alami. Jujur untuk menuangkan ke dalam tulisan itu memang agak kesulitan. Jadi di kami itu kan ketika musim COVID terutama ada banyak sekali program bantuan sosial dengan segala macam syarat, ketentuan, dan mekanismenya. Nah, dalam proses penyaluran itu kan keluarga penerima manfaat tidak semuanya itu mendapatkan haknya dengan secara utuh atau sesuai alur begitu. Contohnya adalah bantuan sembako yang seharusnya tidak boleh dipaketkan, kemudian ada pemaketan oleh pihak-pihak tertentu yang menyalahi aturan. Itu sebagai salah satu contoh saja. Jadi ketika itu disampaikan kepada kami, kepada kepala daerah, kemudian disposisikan kepada kami menjadi tahu bahwa ada indikasi tindakan penyelewengan di situ, sehingga itu bisa kita tindak lanjut sebelum itu menjadi sebuah temuan. Artinya begitu, ada upaya-upaya pencegahan maupun tindakan apabila hal itu memang sudah tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Di situ mungkin yang ingin saya sampaikan lewat tulisan, namun mungkin belum dapat disampaikan dengan baik, Bapak. Mau ditambahkan Pak Retno atau mau di? Cukup untuk. Ya. Terus gagasannya Mas Teguh ya. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, tadi katakan konsep gambarannya dari kasus yang terjadi di dinas sosial ketika pembagian bantuan bansos, iya. Bansos ya.
Nah, konsepnya nanti yang bisa dilakukan itu kan nanti muncul di berbagai daerah ya, di berbagai kecamatan. Itu pola mekanismenya seperti apa itu Pak? Mereka langsung pada bupati, kemudian bupati mengeksekusi ke lewat dinas, atau mungkin ada pola tersendiri, karena kalau kita bicara terkait dengan, mohon maaf ya, tindak pidana korupsi katakan sudah terjadi, ini kan nanti ada institusi yang menangani ya. Kalau itu katakan misalnya sudah ada alat-alat bukti kan nanti di APH misalnya, atau mungkin kalau masih internal di inspektorat misalnya, kan tidak bisa lakukan langsung eksekusi lakukan seperti itu. Iya. Gimana mereka? Iya. Jadi gagasannya kan kepada perannya Bapak. Masyarakat dalam hal itu kan mereka terlibat. Ini kan ada keterlibatan masyarakat di situ. Jadi fokus pada tulisan ini bagaimana sih, oh ternyata masyarakat itu bisa kok berperan dalam pencegahan korupsi. Caranya dengan informasi sudah terbuka, bisa menyampaikan langsung ke kepala daerah, bisa menyampaikan ke institusi terkait, sehingga peran itu tidak serta-merta hanya ada di pihak institusi penegakan hukum, walaupun dengan porsinya masing-masing sekecil apapun itu. Saya tidak membicarakan tentang efektif atau tidaknya, yang penting ada keikutsertaan begitu Pak di dalam media sosial ini, bahwa media sosial tidak serta-merta hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, tapi juga bisa menjadi media pengawasan kebijakan publik. Syukur-syukur bisa untuk berdampak pada pencegahan korupsi. Terima kasih. Ibu Pak Retno. Terima kasih. Kepada juri selanjutnya, Ibu Tias, ada yang mau ditanyakan? Selamat siang Mas Teguh. Siang Bu. Masuk ketemu juga ya Mas Teguh ya. Ketemu kita koordinasi. Mungkin saya mengkritisi ya isinya Mas Teguh. Mohon maaf ya Mas Teguh ya, isinya Mas Teguh kalau saya kalau saya baca ini masih sifatnya masih umum masih umum dan lebih banyak kepada peran serta masyarakat dalam media sosial, dalam mengkritisi atau memberikan masukan saran untuk kebijakan kepala daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Mungkin karena kesehariannya Mas Teguh itu bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan aktivitas sosial, jadi ini mungkin bisa saya katakan isinya itu lebih kepada pemerhati sosial. Tidak apa-apa, yang pasti ini dalam hal pemberantasan korupsinya, dalam isinya Mas Teguh ini sepertinya belum banyak ada konsepnya yang real gitu ya. Ada konsepnya yang real bagaimana upaya pemberantasan korupsi dalam kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Karena kalau kita lihat ini cuman hanya sekedar memberikan informasi itu dalam hal pencegahan. Ini tadi di dalam misalnya juga dikatakan bahwa pemberantasan korupsi itu ada 3 hal. Yang pertama itu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Nah ini untuk pencegahannya nanti mestinya lebih fokus kemana nanti Mas Teguh ini konsepnya? Apakah lebih fokus ke peran serta masyarakat? Kalau saya lihat ini lebih ke peran serta masyarakat. Nanti bentuk realnya seperti apa? Bentuk real dari konsepnya Mas Teguh yang dijabarkan dalam esainya itu mungkin nanti ini harus lebih banyak dikupas sebagai bahan konsep. Ini konsep bahwa ini loh konsep saya dalam elaborasi antara kepala daerah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi itu peran serta masyarakat yang seperti ini. Mungkin itu Mas Teguh mungkin bisa dijelaskan yang lebih konkret dalam penjabarannya nanti. Kalau dalam esainya masih banyak ke apa yang terjadi di daerah Kabupaten Batang. Ya Bu. Nggih, Ibu mohon izin untuk sedikit memaparkan kembali kaitannya dengan poin-poin di esai yang sudah saya sajikan. Memang saya akui esai itu masih bersifat umum karena yang ada di benak saya memang
arus informasi, Ibu. Arus informasi ini kan adalah peluang ketika kita bisa memanfaatkannya, dan itu tidak menutup kemungkinan juga bagian daripada pencegahan. Sebenarnya korupsinya kemudian dia berani untuk menyampaikan, itu kan juga upaya juga untuk memberantas korupsi. Jadi di tulisan itu memang fokus saya ada di pada peran kita butuh wadahnya adalah media sosial, kemudian masyarakat butuh partisipasi dapat dituangkan di situ, kepala daerah atau pejabat publik bisa menyampaikan juga di situ, dan sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan dari situ untuk meminimalisir adanya tindakan korupsi. Begitu, Ibu. Ya, baik Mas Teguh, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Mas Teguh memberikan manfaat untuk kita, memberikan masukan untuk pemerintah daerah dan untuk Kabupaten Batang. Terima kasih Mas Teguh. Amin. Terima kasih Bu Tias. Selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Amalia. Nggih, matur nuwun. Selamat siang Mas Teguh nggih. Siang Bu. Ya, pada prinsipnya memang kalau kita mencoba mengoptimalkan media sosial itu memang ada ininya ya, ada benarnya juga kalau dalam upaya pengelolaan pemberantasan korupsi. Hanya memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu juri yang lain, mungkin bagaimana kita bisa mengelola media sosial ini dalam rangka pemberantasan korupsi dengan lebih baik. Yang pertama adalah mungkin siapa kira-kira kemudian leading sektor atau tampungan dari media sosial ini, sehingga apapun ketika kemudian terjadi aduan-aduan misalnya seperti itu, ada pelaporan paling tidak upaya perlindungan bagi saksi dan korban ini ya, upaya perlindungan bagi orang yang melapor ini juga ada seperti itu, biar bisa terjaga sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa kasus yang mungkin tadi disampaikan oleh teman-teman peserta penulis esai yang lain. Itu saja sih Mas, mungkin secara makro dari apa yang jenengan tulis memang mungkin kurang ini saja ya, kurang detail seperti itu terhadap konsep seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Bahkan Mas. Terima kasih Bu Amalia. Ya, kami coba tambahkan sedikit, guys. Memang terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Juri atas masukannya dan kritisi terhadap tulisan yang sudah kami sampaikan. Memang kami akui untuk isu pemberantasan korupsinya kurang tajam. Kemudian menanggapi tadi yang disampaikan Bu Amalia bahwa kita perlu adanya leading sektor yang menjamin korban dan saksi begitu kan. Nah itu kalau tidak salah kan memang sudah ada undang-undangnya nggih, kalau nggak salah mohon koreksinya nanti, itu kaitannya whistleblower apa-apa itu kan ada di Batang pun ada pergubnya yang menjaga tentang kerahasiaan atau keamanan dari pelapor begitu Bu. Jadi media sosial ini kan kadang apa ya, memang untuk mengaturnya kita susah karena di situ sangat liar gitu, tidak ada semua jari itu punya akses ke semua hal. Ya ini menjadi juga nanti bagaimana kita bisa merampingkan atau membuat kanal yang memang bisa digunakan untuk pemberantasan korupsi begitu Bu. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila dalam penjelasan materi tidak begitu membantu dalam mempresentasikan apa yang sudah saya tulis. Waktu kami kembalikan Ibu. Terima kasih Bapak Teguh Setiadi dan peserta lainnya. Demikian sesi presentasi pertama pada hari ini. Selanjutnya kami informasikan akan ada sesi kedua pada hari Kamis dengan juri Ibu Claudia Valeriana Gregorius dari BPHN, kemudian Bapak Loso, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Unikal. Kami mengaturkan banyak terima kasih untuk juri yang hadir pada hari ini, Bapak Retno, Ibu Amalia, dan Ibu Tias.
kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.